Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini saudara segar bugar selalu. Saudara, ketika kita bangun pagi-pagi benar, ingat untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, carilah kekuatannya selalu. Maka saudara, ketika kita mulai segala sesuatu setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dan melimpahkan kekuatannya bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari buka hatimu terhadap firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini dengan memulainya dengan doa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang diberkati Tuhan, pagi yang eh, mengandalkan Tuhan ketika kami berseru, Yesus, Yesus, sembuhkanlah, pulihkan kami. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini mengalami sakit penyakit, aku percaya engkau disembuhkan ketika engkau datang kepada Tuhan. Sepatah kata saja ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Asal aku jamah saja jumbai jumbanya, maka aku akan sembuh. Dengan imanku katakan, Engkau Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 28. Dan kami akan membacanya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 1 dan seterusnya. Paulus di Pulau Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu telah berpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Dia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ada yang menarik dari kisah Rasul Paulus ini di pasal yang ke-28 bahwa Paulus tiba di Malta, Paulus tiba di Roma, Paulus mengunjungi beberapa daerah, saudara, semua dalam pertolongan Tuhan. Saya pikir-pikir seperti ini. Hari-hari ini, saudara, kalau orang berencana untuk traveling, orang berencana untuk pergi di satu kota ke kota yang lain dengan tujuan traveling, dengan tujuan berlibur, mereka harus mengumpulkan duit. Mereka harus mengumpulkan uang dan ketika tabungannya cukup, baru mereka bisa beli tiket dengan tujuan untuk pergi ke satu negara dan kota lain dengan tujuan untuk berlibur. Tapi saudara yang menarik di sini bahwa Paulus tiba di Malta, Paulus tiba di Roma, Paulus tiba di Roma atas petunjuk daripada Tuhan, atas inisiatif Tuhan karena Yesus sudah berfirman sebelumnya bahwa setelah dia pergi ke Yerusalem, dia akan pergi ke Roma untuk memberitakan Injil di sana dan caranya Tuhan.
Ya, caranya Tuhan bukan seperti kita yang ngumpul uang untuk liburan, untuk pergi tempat ke tempat yang lain. Tapi Paulus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain oleh karena seizin Tuhan. Karena dia diperhadapkan di mahkamah agama, dia mau dipenjarakan, dia mau dihakimi, dia mau diadili. Dan saudara, dia diizinkan Tuhan untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pelayanan misi yang dia lakukan oleh karena atas izin Tuhan ketika dia masuk ke dalam penjara dan inilah hasilnya saudara. Dan saya memperhatikan luar biasa saudara, ya. Dia mengalami bukan saja satu aniaya, bukan saja dia mengalami satu keadaan yang sukar, tapi dia dipromosikan Tuhan secara luar biasa loh saudara. Dia ketemu dengan Felix, dia ketemu dengan eh, Raja Agripa, dia ketemu dengan gubernur yang namanya Publius. Publius itu kemudian ayahnya terbaring sakit karena demam dan disentri. Oh, zaman dulu saudara ketika belum ada yang namanya vaksin, ketika belum ada yang namanya obat-obatan, itu penyakit-penyakit seperti demam dan disentri. Demam itu adalah satu gejala dari satu penyakit tertentu dan ternyata yang dialami oleh ayah dari Publius itu adalah demam karena disentri, saudara. Demam itu adalah dampak dari satu penyakit tertentu. Itu hanya gejala. Tetapi penyakit yang sebenarnya itu ada. Nah, penyakit ini adalah disentri dan hal itu bisa menjadi satu yang menakutkan. Segala sesuatu, segala penyakit akan menjadi menakutkan ketika nggak ada vaksin, nggak ada obat, nggak ada pertolongan, nggak ada tabib, nggak ada dokter. Nah, saudara, itu kan menjadi satu yang menakutkan. Tetapi atas seizin Tuhan, mereka ketemu di Pulau Malta dengan Gubernur Publius itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ia menyambut mereka dan menjamu mereka dengan ramahnya 3 hari. Dan pada waktu ayahnya terbaring sakit dengan demam dan disentri, Paulus ke kamarnya, berdoa, menumpangkan tangan atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, penginjilan yang terbaik adalah penginjilan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan penginjilan yang dilakukan Paulus itu disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Mujizat saja waktu ketika ular beludak itu mematok untuk eh, melilit juga Rasul Paulus di menggigit tangannya, saudara. Dia tidak apa-apa, dikebaskannya ular itu pergi. Itu satu mujizat, saudara. Karena firman berkata bahwa singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Bahkan minum racun maut sekalipun engkau tidak akan mati. Engkau akan menghadapi ular dan kalajengking. Dan itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Sesungguhnya saudara, pada awal dan jemaat mula-mula pada zaman kisah para rasul, pada zaman kuasa Roh Kudus saudara, singa dan ular tedung mereka langkahi. Bahkan ketika mereka minum racun maut sekalipun mereka tidak akan mati. Ular dan kalajengking tuh yang menghalangi pelayanan mereka. Saudara, itu Tuhan memberikan pertolongan dahsyat dan luar biasa. Pertolongan Tuhan yang menyembuhkan ayah dari Publius itu menjadi promosi yang luar biasa. Ketika Paulus berdoa menumpangkan tangannya dan menyembuhkan dia, saudara, mungkin mereka akan melihat, wah orang ini hebat. Tapi satu hal yang Paulus beritakan adalah Yesus yang ada di dalam dia. Sesudah peristiwa itu, maka saudara lihat, it's gone viral, itu menjadi viral. Dan datang juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan apa yang terjadi saudara? Sama, mereka mengalami kesembuhan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Alhasil, saudara, Injil disampaikan, Injil diberitakan. Dari situ mereka pergi ke Roma. Amin. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di rumah sendiri bersama-sama dengan prajurit yang mengawalnya. Ya, diperlakukan spesial, memiliki privilege yang luar biasa. Di penjara, tapi di penjara di rumah sendiri dan dijaga oleh pengawal. Seperti ajudan lah ya kalau seperti itu. Dia mendapatkan satu hak yang spesial. Dia seorang tahanan yang diperlakukan dengan penuh hormat dan
dilindungi dan dijaga oleh seorang prajurit. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun kepadaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dalam belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Masab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datang mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Itu ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Paulus dipenjarakan, tapi dengan penjara yang di rumah yang disewanya sendiri, tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, ia menerima semua orang yang datang padanya, dan dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang saya renungkan ini seperti ini. Ketika sejak awal Tuhan memerintahkan dia pergi ke Yerusalem untuk dibelenggu dan dipenjara, Paulus tidak memikirkan hal yang lain selain aku harus taat. Dan apa yang terjadi, saudara? Memang dia mengalami belenggu, tapi pertolongan Tuhan menyertai dia. Sehingga dia dibawa dari wali negeri, kemudian dibawa ke Kaisar Raja Agripa, kemudian dibawa ketemu dengan Gubernur Publius, kemudian dibawa ke Roma. Seperti yang sudah diperintahkan Tuhan, dia akan ke Roma. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia mendapatkan perlindungan, pertolongan Tuhan. Supaya ia dapat dengan bebas memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan tanpa rintangan. Semua karena Tuhan. Dengan tanpa rintangan apa-apa. Ia mengajarkan kerajaan Allah, ia mengajarkan tentang Tuhan Yesus, dan semua orang boleh datang kepadanya. Wah, ini tahanan yang seperti apa? Tahanan yang ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kesalahannya, tapi karena pembelaan terhadap Injil, berapologetika tentang kebenaran firman. Saudara yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, perhatikan firman Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh taat dan mau diutus oleh Tuhan, pergi, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda itu akan menyertai pelayanan kita. Paulus ditolong Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan tanda-tanda heran itu juga mengikuti setiap perjalanannya. Dia taat, dia bisa memberitakan Injil kerajaan dengan penuh keberanian dan tanpa rintangan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Perhatikan ini, saudara. Ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan untuk pergi diutus dan memberitakan Injil. Dia setia. Dan dia akan memperlengkapi serta melindungi kita sekalian.
Dan jangan sampai saudara kita menolak firman. Jangan seperti bangsa Yahudi. Dia mendengar-mendengar, tetapi hatinya telah menebal, pikirannya telah menjadi buta dan picik dan tidak menerima firman. Tetapi diberkatilah orang yang mendengarkan dan menyambut firman. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, percayalah. Dan hari ini saudara, apakah yang menjadi sakit, penyakit, beban, persoalan, pergumulanmu? Mari kita mau berdoa, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, memulihkan keadaanmu apapun yang engkau lakukan. Hari ini tetaplah menjadi hamba yang setia. Tuhan mengutus engkau dan gak peduli apapun saat ini, mari tetap taat. Seperti Rasul Paulus ketika dia taat dan tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara duniawi, maka penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini ketika engkau mengalami sakit penyakit, tetaplah fokus dengan Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah matamu tertuju kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat dimanapun engkau berada. Ketika jalan Tuhan, ketika jalanmu berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Musuh itu adalah orang-orang yang memusuhimu, masalah-masalahmu, keadaan finansialmu adalah musuhmu. Maka itu semua akan diperdamaikan oleh Tuhan. Karena Yesus adalah jawaban. Yesus adalah sumber dari segala sumber jawaban. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Orang yang taat akan disertai. Orang yang taat akan diluputkan. Orang yang taat dengan tanpa rintangan apa-apa akan terus memberitakan Injil. Nama Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara, teruslah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Beritakan Injil. Siap atau tidak siap. Baik atau tidak waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Selamat beraktivitas. God bless you. Dan Tuhan selalu menyertai. Amin.